Kerugian negara akibat praktik beras oplosan diperkirakan mencapai 99 triliun rupiah per tahun. Ya, anggota DPR mendesak pelaku diusut tuntas sehingga menimbulkan efek jera. Heboh praktik pengoplosan beras menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebesar 99 triliun rupiah per tahun. Kerugian ini dihitung dari selisih antara beras curah yang dipasarkan seolah-olah sebagai beras premium. Menteri Pertanian sudah menyerahkan data kepada Polri dan Kejaksaan Agung untuk pengusutan. Yang jelas merugikan masyarakat karena mereknya medium, mereknya premium, tapi isinya bukan premium, bukan medium. Itu adalah beras, sebagian beras curah. Sekarang ini kami sudah menyurat ke Bapak Kapolri, juga menyurat ke Bapak Jaksa Agung, memberikan data-data ini. Dan kami gunakan 13 lab seluruh Indonesia, supaya betul-betul hasilnya akurat. Sederhananya gini deh, kalau beras biasa harganya 12.000, 13.000, terus dijual 15.000, rugi nggak konsumen? Ya sudah, kali 3.000, 4.000 per total. Itu data kita kali nilainya yang ditemukan, potensi kerugian 99 triliun. Ketua Komisi 4 DPR Titik Soeharto mendesak segera dilakukan pengusutan sehingga menimbulkan efek jera. Di semangat-semangatnya urusan swasembada pangan, swasembada beras, tapi kok ini ditemukan ada beras oplosan, dan tentunya ini merugikan masyarakat, ya gitu ya. Yang mestinya berasnya kualitasnya rendah, dicampur yang bagus jadi beras premium yang kayak gitu. Ini kami minta supaya Menteri Pertanian menindaklanjuti ini. Kalau memang ada yang nakal, itu ada dari perusahaan, apalagi perusahaan-perusahaan besar, itu supaya ditindak. Paling tidak dikasih efek jera supaya hal seperti ini tidak terulang kembali. Titik Soeharto juga menyatakan pihak Komisi 4 DPR RI belum merencanakan rapat khusus untuk membahas heboh beras oplosan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Mencuatnya isu beras premium yang dioplos membuat para pedagang di kota Bandung resah. Para pedagang beras mengaku terdampak dengan isu beras oplosan. Banyak pembeli yang kini beralih dari beras premium ke beras medium. Akibatnya omset dan penjualan beras premium kini menurun. Sebelumnya, Kementerian Pertanian dan Satgas Pangan Polri menemukan praktik pengoplosan 212 merek beras dan 22 orang dari 6 perusahaan telah diperiksa. Tapi itu di cash kayak gitu. Oh iya. Ya pemirsa, lalu seperti apa dampak yang dirasakan oleh para pedagang maupun pembeli? Kita akan menanyakannya langsung kepada rekan kami, ada reporter Vanessa Liu yang saat ini berada di Pasar Keramat Jati, Jakarta. Vanessa, bagaimana tanggapan dari pedagang maupun pembeli mengenai beras oplosan ini? Ya, selamat siang Fahada, Ferdi, dan juga pemirsa. Maraknya kasus beras oplosan ini membuat masyarakat khawatir karena selain dicurangi dari sisi harga, masyarakat turut mempertanyakan kualitas beras yang mereka beli selama ini. Terutama beras-beras yang terlibat dalam kasus oplosan ini adalah beras-beras yang memang dari berbagai merek yang cukup ternama di kalangan masyarakat. Saat ini saya sudah berada di Pasar Jaya Keramat Jati dan saya sudah bersama dengan Ibu Ningsih untuk mencari tahu bagaimana tanggapan dari sisi penjual terhadap maraknya kasus beras oplosan ini. Selamat siang Ibu Ningsih. Siang juga. Bu, dengan maraknya kasus beras oplosan ini, bagaimana sih Bu tanggapan Ibu sebagai penjual? Jadi begini ya, kalau mau milih beras kita lihat fisiknya dulu, jangan lihat mereknya. Jadi kalau misalnya barangnya jelek ya jangan dibeli gitu aja. Ya. Untuk Ibu sendiri sebagai penjual, pernah nggak sih Bu mendapatkan beras oplosan dari pemasok atau distributor? Pernah, tapi kita langsung komplain gitu.
Iya, gitu aja. Nah, ada nggak sih Bu ciri-ciri khusus yang bisa dilihat dari pembeli untuk melihat beras ini dioplos atau enggak? Misalnya di mereknya ya. Biasanya kan kalau yang bagus itu udah dilihat ya, misalnya barangnya bagus. Tapi kalau kenyataannya jelek ya kita ya jangan diambil gitu aja. Jangan kita beli. Itu aja. Tapi untuk Ibu sendiri sebagai pedagang merasa dirugikan nggak sih Bu dengan maraknya kasus oplosan ini? Ya tergantung orangnya aja sih. Kalau kita dirugikan sih enggak sih. Ya, tinggal kita lihat aja. Kalau misalnya ada yang mau beli ini kita bilang maunya belinya yang mana, yang murah apa yang mahal gitu. Kalau saya ya. Nah Ibu sendiri pasti di rumah juga memasak beras kan Bu? Kalau Ibu sendiri ada nggak saran untuk pemirsa dalam memilih beras yang baik? Kalau tergantung sih orangnya ya. Kadang orang maunya murah. Ya kan bentuknya juga jelek gitu. Kalau yang mahal yang pasti berasnya bagus. Gitu aja. Boleh ditunjukin Bu seperti apa beras yang kualitasnya paling bagus dan mungkin yang paling rendah di toko Ibu? Ini paling bagus ini nih. Yang bijinya utuh lah gitu ya. Tapi nggak mahal juga sih menurut saya. Seliter 14.000. Kalau untuk yang kualitasnya paling rendah di toko Ibu seperti apa? 11.000 itu yang kayak tadi itu. Ini yang lebih murah ini aja. Ini 11.000. Emang bentuknya kan fisiknya seperti ini patah ya. Walaupun patah tapi dari segi warna dan lain-lain ada pengaruhnya juga nggak Bu? Enggak sih, kalau berasnya masih baru bagus juga. Baik, seperti itu Ibu. Berarti selain dari pemirsa bisa memilah-milah sendiri seperti apa bentuk berasnya, Ibu sebagai penjual juga pastinya memastikan kualitas beras yang masuk ke toko Ibu ya? Mungkin ada saran lain untuk... Ya kalau untuk pembeli ya, sebaiknya sebelum dibeli kita lihat dulu fisiknya yang mau kita beli. Kalau emang harganya murah ya pasti kan juga sesuai dengan harganya gitu aja. Ya. Ya, demikian pemirsa dari Ibu Ningsih selaku penjual beras di toko atau di pasar Jaya Kramat Jati. Untuk Anda sebagai konsumen, selain Anda bisa memilih sendiri kualitas beras yang Anda mau beli, Anda juga bisa mempercayakan toko-toko langganan Anda di mana memang beberapa penjual membatasi produk-produk yang masuk ke toko mereka. Seperti Ibu Ningsih sendiri, ia membatasi barang-barang yang masuk ke tokonya hanya dengan kualitas yang baik. Demikian Fahada, Ferdi dan juga pemirsa, kami kembalikan ke studio. Ya, baik, terima kasih Vanessa Liu dari Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Ya, di tengah heboh beras oplosan, harga beras di sejumlah daerah naik. Ya, dalam 2 hari terakhir pemirsa sejumlah kios beras sudah tidak menjual beras jenis premium. Harga beras di sejumlah pasar tradisional di Lebak, Banten mengalami kenaikan di tengah heboh beras oplosan. Di pasar tradisional Rangkas Bitung, beras medium dijual Rp14.000 dari sebelumnya Rp12.000 per liter. Harga beras premium dijual hingga Rp16.000. Sejumlah kios beras sudah tidak menjual beras jenis premium. Atuh ini gimana mau diteken udah pakai 10 itu. Oh, bayar 10.000. Iya. Naik. Beras perah 14 tuh lebih mahal. Mahal banget ini. Iya, yang perah, yang pulen membeda. Jangan dimain aja gitu, ibu malu kesian. Udah nenek-nenek sama kakek-kakek. Menurut pedagang di Pasar Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat, dampak heboh beras oplosan justru pembeli banyak beralih ke pasar tradisional. Itu pasar tradisional. Jadi kepercayaannya tuh jadi menipis ke pihak-pihak yang itu kan yang barang-barang yang dijual oplosan itu kebanyakan di pasar modern di supermarket. Sementara di pasar tradisional Kota Cimahi, Jawa Barat, harga beras naik hingga Rp1.000 per kilogram sejak sepekan ini. Sejumlah warga mengurangi jumlah pembelian. Ya belinya paling sedikit-sedikit aja dulu, secukupnya dulu. Biasanya berapa banyak, Bu? Ya paling 10, sekarang paling 5 atau 3. Warga berharap harga beras kembali stabil seperti sebelumnya. Tim TV One mengabarkan. Artinya untuk kadar airnya juga ini ya Pak ya,